Bab 364. Kenapa memangnya jika membunuh kalian semua? Suara tidak nyaring, namun terdengar di setiap telinga orang. Hanya ada satu kata di dalam hati semua orang, itu adalah sembarangan. Menyebut nama Simon secara langsung, bahkan berkata akan membunuhnya, rasa percaya diri yang sebesar ini tidak bisa dimiliki oleh murid berusia muda manapun. Simon Zhou malah tertawa mendengarnya, berkata dengan dingin, "Erik, kamu sungguh terlalu arogan. Kenapa kamu merasa telah menjadi orang terhebat di dunia ini? Tidak ada tandingannya lagi." "Bukan tidak ada tandingan, tetapi cukup untuk membunuhmu." Selesai berkata, Erik Qin berinisiatif mendekati Simon Zhou. Hawa mematikan itu membuat semua orang tercengang. Erik Qin sungguh telah terpancing. Jiwa mematikan miliknya bahkan melebihi energi pembunuh yang milik Jeksu. Simon Zhou benar-benar marah melihat sikap Erik. Kedua tangannya membentuk cahaya terang, berkata dingin, "Kamu yang memaksaku, jangan salahkan aku tidak sungkan padamu." Erik mengangkat tangan, langsung mengelurkan jurus tinju sage. Hawa-hawa dalam dirinya seolah tidak terkalahkan, didukung penuh oleh rasa percaya diri dalam hati. Tinjuan bercahaya emas itu memiliki kekuatan yang amat besar, disertai kepercayaan diri yang tidak goyah sedikitpun. Sikap dan gerak-gerik tubuhnya pun terlihat tidak terkalahkan. "Cari mati!" Simon Zhou berteriak keras, cahaya pada kedua tangannya berkumpul menjadi satu, dalam seketika, seolah akan meledakkan udara sekitar. Seperti menggenggam sebuah bom yang sangat panas, begitu Simon Zhou melemparkannya, semua orang mulai cemas. "Mati!" Badan Erik ternodai darah, namun malah dengan arogansi yang tidak berkurang sama sekali. Teriakan lantang itu bagai harimau meraung, membuat semua hati gemetaran. Raut wajah Erik Qin berubah drastis, tinjuan itu memanfaatkan semua tenaga hingga puncak tertinggi. Boom! Dalam sekejap mata, bagai langit dan bumi terbelah, badan Erik Qin membungkuk, menyerang dengan tangan mengepal kuat. Hal mengejutkan terjadi, tinjuan itu membuat permukaan tanah yang sedang Simon pijak meledak dan runtuh. Tenaga yang dikumpulkan dalam kedua tangan pun hancur. Setelah ledakan menakutkan itu, jari-jari pada telapak tangan Erik robek, mengeluarkan darah segar. Tetapi meskipun begitu, kepalan tangan tetap saja Erik perkuat, melakukan serangan lagi. 1 tinjuan, 2 tinjuan, 3 tinjuan. Setelah beberapa kali tinjuan dilepaskan, tangan Erik hampir hancur hingga tidak berbentuk. Tulang putih terlihat secara samar-samar, namun tetap saja tidak menghentikan langkahnya. Bagai seorang dewa pembunuh yang datang dari masa lalu, yang berada di dalam pikirannya hanyalah membunuh dan merenggut nyawa. Akhirnya, setelah tinjuan keempat tiba, Simon Zhou pun tidak kuat lagi. Semua tenaga dalam tubuhnya hancur oleh serangan Erik, separuh dari tubuhnya masuk ke dalam tanah. "Mati saja!" Erik Qin memberikan tendangan keras pada wajah Simon Zhou. Krak! Terdengar bunyi yang sangat nyaring, semua orang di sana segera berdiri dari tempat duduk, menatap lokasi kejadian tanpa mengedipkan mata. Tulang kaki Erik Qin hancur, namun terbayarkan dengan wajah Simon Zhou yang bersimbah darah. Erik Qin ini, saat ini, tidak ada seorang pun berani meremehkan Erik Qin. Semua orang terpengaruh oleh keteguhan hatinya akan kemenangan di depan mata. Seolah tidak ada hal apapun yang mampu menghentikan langkahnya di dunia ini. "Ah!" Simon Zhou berteriak dengan kepala mengarah ke atas, seluruh tenaga dikeluarkan, badannya kembali muncul dari dalam tanah. "Erik Qin, kamu cari mati!" Teriak Simon dengan keras, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun berani menghinanya seperti ini. Tetapi kini dia berkali-kali jatuh dalam genggaman Erik. Erik tersenyum dingin berkata, "Simon Zhou, kamu terlalu mengagungkan diri, memandang rendah segala sesuatu. Hari ini aku akan membuatmu sadar, bahwa orang yang kamu pandang rendah, bisa saja menghancurkanmu." Simon Zhou berteriak keras mendengarnya, "Erik, berani-beraninya kamu menantangku, aku akan membunuhmu." Selesai berkata, badan Simon Zhou semakin mengembang, cahaya terang terpancar dari dalam tubuhnya, membuatnya terlihat semakin besar dan kekar. Erik Qin malah tidak takut sedikit pun, terus menatap Simon dengan dingin. "Cukup." Di saat inilah, Samuel tiba-tiba berteriak dingin.
Dan bersamaan dengan ini, Sheila juga membawa Vinola Su datang ke lokasi, menjalankan rencana dengan maksimal. Samuel melihat Eric Kin dengan dingin, berkata, "Eric, kamu terlalu arogan, ada hukum di dunia ini, perbuatanmu telah menentang hukum secara langsung." "Hukum?" Eric Kin tertawa lebar, "Hukum apanya?" "Samuel, aku tanya padamu, saat aku dikejar untuk dibunuh orang-orang, apakah kamu pernah berbicara soal hukum? Kamu menangkap Tuan Besar Su dan membawanya pergi, menyerahkannya pada keluarga Su, apakah pernah berpikir soal hukum? Saat Chelen Yu dilecehkan Simon dan Jack, apakah kamu pernah berpikir soal hukum? Hukum sial. Kamu tidak pantas menyebut kata itu." Beberapa kalimat itu membuat orang-orang di sekitar larut dalam keheningan. Apakah Eric sungguh telah gila? Pertama-tama dia menentang Simon, kini malah meneriaki Samuel. Apakah dia merasa semua sudah terlanjur hancur, maka berbuat demikian? Sedangkan ekspresi wajah Samuel malah menjadi sangat buruk, wajahnya memerah, seperti seekor tikus yang ekornya telah terinjak. "Eric, apakah kamu ingin menantang asosiasi Budo Kota B?" teriak Samuel dengan nada dingin mematikan. "Sialan, kamu tidak bisa mewakili asosiasi Budo Kota B, jangan terlalu banyak bicara," jawab Eric dengan suara yang tidak kalah dingin. Samuel tertawa lebar, berkata, "Bagus, bagus, Eric Kin, kelihatannya hari ini kamu tidak berencana pergi dengan keadaan hidup-hidup." Eric Kin melihat ke sekeliling, tertawa berkata, "Perkataanmu seolah-olah kalian berencana melepaskanku. Sekalipun aku patuh bagai seekor kucing rumahan, mungkinkah kalian melepaskanku? Apakah kalian sungguh menganggap seorang Eric Kin sebagai idiot?" Samuel terdiam, semua orang ikut terdiam. Benar sekali, sekalipun hari ini Eric tidak mengucapkan kata apapun, mereka tetap tidak akan melepaskannya. Dan begitu memasuki ruangan, Eric sudah bisa merasakan hawa-hawa mematikan yang tertuju pada dirinya. Jelas-jelas sudah tahu akan mati, kenapa masih saja datang? Seseorang berseru, "Bagiku, hidup dan mati bukanlah yang terpenting," kata Eric dengan nada dingin. "Sombong sekali." Samuel berseru, "Di zaman sekarang, orang yang memiliki keberanian sepertinya sudah sangat jarang." "Hua, laa, laa." Beberapa penatua asosiasi Budo Kota B berdiri dari tempat duduk, masing-masing membawa pusaka tersendiri. Mereka menatap Eric Kin dengan tajam dan mematikan. Di tengah langit, terbentuk sebuah sangkar yang sangat besar, langsung memberi tekanan besar, membuat orang tidak mampu melarikan diri. "Eric Kin, yang kamu hadapi saat ini adalah asosiasi Budo Kota B," kata Samuel dengan nada dingin. "Tahukan kamu apa artinya ini? Ini artinya aku bukanlah seorang yang lemah," kata Eric Kin sambil melihat 8 penatua yang berdiri di sana. Saat ini hawa dalam diri Eric Kin mengalir deras, tidak ada sedikit pun tanda-tanda melemah. Dia melihat ke atas, berteriak dingin, "Lakukan saja." Seorang Eric Kin tidak pernah merasa takut. "Memangnya kenapa jika kalian maju bersama? Hari ini, aku tetap akan membunuh semuanya tanpa tersisa." Rak. Di saat inilah, sebuah petir menyambar langit, seketika turun hujan yang sangat lebat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.